sedang merubah peraturan dana pensiun. Tetapi yang dirubah adalah yang memenuhi ketentuan minimalnya dari ketentuan POJK 05. Ya, jadi yang tadi yang saya bilang atau Pak Tulis bilang TP pangan itu semua itu masih tetap di PT POS. Ya. Syarat apa selain misalnya 120% tadi adalah adanya izin dari pemegang saham. Pemegang sahamnya PT POS itu siapa? BUMN. Nah, kalau BUMN ketika melihat kinerjanya POS itu sendiri dibeberkan saat seperti ini, karena memang bukan saya yang mempertanggungjawabkan, jadi ketika seperti ini kondisinya, misalnya memang itu tidak memungkinkan tadi seperti Pak Aris bilang kayak ayam sama telur. Artinya kalau pendirinya pun tidak bagus, nah maka ketika pendirinya mati, dapat juga akan ikut mati dengan sendirinya, karena yang akan menyuntik tadi istilahnya defisit itu kan pendiri. Jadi tadi balik lagi, ketika apakah pendiri mampu untuk memperbaiki kondisi ini, balik lagi ke kinerja bapak-bapak ibu sekalian. Ketika di kantor kita melihat bahwa kinerja kita merasa semakin bagus, semakin tinggi, kiriman pos semakin banyak, kiriman pos nyampainya semakin bagus, sehingga masyarakat benar-benar cinta sama pos itu ikhlas, bukan kepaksa, memang butuh. Jadi kalau posnya maju, tadi apa yang diomongin sama Pak Sulis, insya Allah akan bisa. Bisanya kapan? Ya tergantung dari kita semua. Kita sebagai karyawan pos yang masih bekerja aktif, itulah yang bisa merubah pos. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Jakarta Selatan, kalau bisa merubah Jakarta Selatan menjadi 2-5 kali lipat penghasilannya dari sekarang, insya Allah itu yang akan bisa membantu pendiri bisa menuju manfaat pensiun yang kita harapkan. Nah, jadi balik lagi Pak, balik lagi. Ketika istilahnya kata pendiri itu memercik ke muka sendiri gitu ya. Ketika saya membeberkan ini, nah makanya karena saya orang keuangan, saya tahu di dalam kondisi pos saat ini sedang mempertahankan hidup. Nah, jadi Bapak sendiri bisa melihat di kantor Bapak ini kiriman tambah banyak apa enggak? Kalau tambah banyak, itemnya, volumenya semakin berat, semakin bagus enggak? Nah, kalau itu semua bagus, lihat teman-teman kita yang lain. Di kantor kita yang lain pada bagus juga enggak? Kalau enggak, ayo kita tingkatkan, gitu kan? Oh, semakin lebih maju, semakin lebih baik, semakin lebih diminati. Nah, jangan sampai udah berkoar-koar, udah ini misalnya kiriman orang lain bisa nyampe 3 hari, 4 hari ini sampai misalnya berbulan ataupun berulang apa Pak? Nah, kadang ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu karena nah, tadi Pak, saya bukan mengalihkan perhatian enggak, karena memang secara nyata kita itu yang namanya RKB itu ada hitungan simulasi ya Pak ya, hitungan simulasi. Saya hanya mengasih gambaran saja. Ketika simulasi hitungan itu, bunga teknis itu ditetapkan sama pendiri misalnya jauh dari realita, itu bisa saja hitungan RKB itu naik di atas 100. Tetapi ketika untuk pemenuhannya kan boleh nyicil, secara undang-undang boleh nyicil 15 tahun. Nah, ketika kan kalau ini di orang pemasaran mungkin tahu ya, bisa pendapatan tinggi nggak ada uangnya, itu karena apa? Dijualnya kredit semua. Terus kualitas piutangnya seperti apa? Bisa tagih apa enggak? Kalau misalnya ketagihnya nanti itu nggak bisa dipenuhi terus, artinya kan uangnya nanti jangka panjang ya. Nah, makanya
kalau jelasin dapat pos, kalau bagi saya pribadi tadi memercik ke muka sendiri. Jadi balik lagi, ketika kita udah bekerja itu ogah-ogahan, kita bekerja itu misalnya nggak dengan ikhlas, nggak dengan semangat, ya hasilnya pun akan ogah-ogahan, nggak semangat juga. Karena bagaimanapun juga pendiri itu tidak kecil untuk menyokong kekurangan defisitnya di dana pensiun. Bukannya dana pensiun tidak optimal mengembangkannya, karena dana pensiun itu sudah dipagerin rambu-rambunya, Pak. Sudah nggak bisa lagi melenceng sana sini ketika masih zaman yayasan dulu, karena sudah ada pagernya. Kayak tadi apa istilahnya udah dipatok, nggak boleh lebih dari 20%. Di penempatan langsung saham anak usaha pun itu hanya 15% boleh. Kenapa 15%? Karena risikonya sangat tinggi. Jadi bagi bapak-bapak di sini yang pengambil keputusan, nih harusnya yang ada pengambil keputusan, harusnya kalau misalnya dia punya rencana pembelian barang dan jasa, harusnya ke anak usaha Dapenpos. Kenapa? Karena uangnya itu sama, kalau saya istilahnya sama seperti Salim Group. Ketika dia butuh apa, kan butuh belinya itu ke anaknya yang lain. Nah begitu juga kalau PT Pos butuh kertas, PT Pos butuh percetakan, PT Pos butuh tenaga kerja, harusnya ke anak usaha dana pensiun. Kenapa? Karena nanti hasilnya pun akan balik lagi ke dia. Kalau misalnya dana pensiunnya anak usahanya bagus, returnnya ke dana pensiun bagus, nah insya Allah karena yang kemakan itu ya kemakan untuk manfaat pensiun juga gitu kan ya.